dia dan berserah bahwa dia berserah bahwa Tuhan sungguh memberkati kehidupannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, jikalau kita tilik kehidupan kita, kita bertanya dalam hati kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus atau belum? Ya, seringkali kita di dalam kehidupan ini tanda kutip memaksa Tuhan, ya. Seringkali kita merongrong kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ini. Tuhan, saya mau itu. Tuhan, saya mau A, B, C dan sampai Z mungkin, ya. Tetapi kita belajar daripada kisah ini, ya. Orang kusta ini mengatakan, kalau Tuhan mau, kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan sungguh-sungguh mau menyembuhkan aku percaya kepadamu Tuhan, ya. Dia sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus. Ya, apakah kita di dalam kehidupan ini sudah berserah kepada Tuhan atau belum? Ya, atau kita justru masih setengah-setengah percaya kepada Tuhan? Itu menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, ya. Bahkan dikatakan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Artinya apa, saudara yang diberkati Tuhan? Meskipun kita tahu, ya, orang ini mungkin baru pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi dia sudah memiliki kepercayaan itu, dia sudah memiliki keberserahan itu, ya, sehingga kita lihat mujizat terjadi di dalam kehidupannya, ya, sehingga perubahan terjadi di dalam kehidupannya, ya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada satu titik di mana kita, kehidupan orang percaya, harus sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, ya. Mungkin kita berpikir hidup kita adalah pribadi yang hebat, kita pintar, kita sanggup memiliki kekayaan, kita sanggup melakukan segala sesuatu, kita memiliki jabatan, kita memiliki pangkat dan sebagainya. Kita percaya hidup kita kuat, tetapi saudaraku ini berkati Tuhan, ada satu titik di mana kita harus sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus. Sebab kita tahu ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, ketika kita tidak berserah kepada Tuhan, kita akan mengalami kekecewaan, ya. Ada satu titik di mana kita harus sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus, tidak bisa melakukan apa-apa lagi dan berkata, Tuhan, saya berserah kepadamu, ya. Suatu kali saya membaca atau melihat video kesaksian seorang pendeta, ya. Saya diberkati bagaimana pendeta ini dia tidak tahu harus mau buat apa lagi, ya. Waktu itu COVID, gereja ditutup, jemaat tidak bisa datang ke gereja, ya. Banyak jemaatnya juga yang dipecat. Mungkin juga kita alami di sini, ya. Seorang pendeta ini tidak tahu lagi mau buat apa, ya. Yang dia lakukan adalah dia masuk kamar memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya, berserah kepada Tuhan. Marilah saudaraku yang diberkati Tuhan, kita datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya. Kita datang pada Tuhan di dalam doa, apapun pergumulanmu, apapun beban yang kita alami, datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang ajaib bagi kehidupan kita. Jikalau jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini secara online pada saat ini terbaring lemah, terbaring sakit, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagi saudara dan saya, ya. Tangan Tuhan akan menjamah, tangan Tuhan akan memulihkan, asal kita mau berserah dan percaya kepada Tuhan, ya. Ingat, oleh belas kasihan Tuhan, Tuhan menjamah kita semua yang mengalami pergumulan, ya. Ayat 42 dikatakan, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Wow, sungguh luar biasa, ya. Seketika itu juga
penyakit yang ia alami selama mungkin bertahun-tahun, penyakit yang ia alami yang membuat dia menderita, membuat dia sungguh-sungguh tersiksa, dengan seketika lenyap penyakit itu oleh kuasa Tuhan yang menjamah kehidupannya. Ada keberserahan tadi, ya. Kalau Engkau mau ya Tuhan, ya. Jikalau Tuhan berkehendak, maka segala sesuatu yang tak terpikirkan oleh pikiran kita sebagai manusia pasti akan terjadi, ya. Hal kedua yang bisa kita pelajari daripada kisah ini adalah bagaimana ketika kita sudah diberkati, ketika kita sudah mengalami mujizat Tuhan, kita juga harus mempunyai ketaatan di dalam Tuhan. Ya, kita melihat di bagian ini bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan kepada seorang kusta ini bagaimana dia harus memperlihatkan dirinya kepada imam sebagai bukti bagaimana dia sudah menjadi tahir di dalam peraturan Taurat pada saat itu. Dan juga Tuhan Yesus melarang untuk menceritakan kepada orang-orang lain, ya, tetapi karena euforia dia, karena kesenangan dia begitu senang dan akhirnya juga menceritakan kepada orang-orang lain, ya. Yang mau kita lihat di sini adalah bagaimana kita juga harus memiliki ketaatan, ya. Ketaatan terhadap firman Tuhan membuat hidup kita penuh dengan mujizat. Amin. Ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan akan membuat hidup kita penuh dengan kemenangan, hidup penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Saudaraku ini berkati Tuhan. Sudahkah kita taat akan firman Tuhan? Sudahkah kita mau mendengarkan suara Tuhan? Sudahkah kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan? Ya, jangan sampai oleh karena Tuhan sudah memberkati kita dengan berlimpah-limpah, kita lupa akan Tuhan. Ya, jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan mujizat itu, berkat itu, kita lupa segalanya, bahkan kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan dan tidak ingat akan Tuhan. Sudah terlalu banyak yang Tuhan berikan kepada kita, maka marilah kita berikan hidup kita sebagai persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berilah hidup kita untuk memuliakan Tuhan, berilah hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah nama Tuhan boleh terus dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita melalui kisah orang kusta ini, bagaimana kita belajar untuk menjadi pribadi yang berserah dan percaya penuh kepada Tuhan, dan menjadi pribadi yang taat akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan